Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita bisa melaksanakan kajian Jumat seperti biasanya. Hari ini kita menggunakan channel YouTube ya. Hari ini kita membahas mengenai bersyukur. Nah, tentu ini sangat penting dan sangat bermanfaat apabila kalian bisa melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tema hari ini adalah bersyukur. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita semua bersyukur kepadanya. Perintah itu tidak berarti bahwa Allah membutuhkan ungkapan syukur dari manusia, mungkin dalam bentuk alhamdulillah gitu kan. Itu juga merupakan ungkapan syukur. Tanpa manusia bersyukur kepada Allah, itu Allah tetap Tuhan yang maha kaya, terpuji dan berkuasa. Jadi perintah syukur itu sesungguhnya untuk kepentingan dan kebaikan manusia itu sendiri, untuk kebaikan kalian sendiri. Sebab Allah akan menambah nikmat kepada manusia kalau manusia itu bersyukur kepada Allah, sebagaimana seperti yang di Quran surat Ibrahim ayat 7 ya. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maksudnya, maka sesungguhnya azabku yang sangat pedih. Nah, bersyukur kepada Allah itu sesungguhnya tidak cukup kalau cuma mengucapkan alhamdulillah aja, sebab setidaknya ada 3 cara itu. Yang pertama, melalui aktivitas lisan. Nah, aktivitas lisan itu dalam bentuk ungkapan syukur tadi ya, alhamdulillahirabbil alamin. Sudah mendapat rezeki, bilang alhamdulillah dan lain sebagainya. Kemudian melalui aktivitas hati. Nah, dalam aktivitas ini bagaimana mengelola hati menjadi hal yang sangat penting. Aktivitas hati terkait dengan syukur bisa diwujudkan dalam bentuk perasaan senang, ikhlas dan rela dengan apa yang sudah ada. Jadi orang-orang yang bersyukur itu tentu kayak lebih mudah mencapai kebahagiaan dalam hidupnya, entah dia itu sudah sukses atau belum sukses. Kemudian yang ketiga itu melalui aktivitas fisik. Nah, aktivitas fisik atau perbuatan nyata terkait dengan syukur bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk, baik melibatkan orang lain atau hanya melibatkan diri sendiri. Yang terkait dengan orang lain itu contohnya kayak berbagi rezeki, ilmu pengetahuan, kegembiraan, senyum, dan lain sebagainya. Nah, orang yang bersyukur itu adalah orang yang tahu berterima kasih, bukan sekedar banyak atau sedikitnya rezeki yang diperoleh, tapi merenungkan sejenak. Jadi kita merenung gitu, yang memberi kita rezeki itu siapa? Yaitu Allah kan. Nah, itu aja sudah merupakan bentuk kita bersyukur, karena sedikit atau banyak kita masih diperhatikan dan diberi rezeki oleh Allah. Lalu kriteria orang yang sudah bersyukur itu seperti apa? Nah, ini ada nih kriterianya. Yang pertama itu orang yang bersyukur akan jauh lebih produktif. Nah, kok bisa? Kenapa? Ya karena mereka itu tahu memanfaatkan peluang yang ada. Orang yang selalu mengeluh akan menghabiskan waktunya menyesali diri sendiri. Jadi berlama-lama dalam kesedihan, nestapa. Jadi membuat mereka itu tidak bisa menangkap peluang. Orang yang bersyukur itu akan memanfaatkan apa yang dimiliki saat ini, sekecil apapun itu, sebagai bekal untuk terus maju ke depan. Kemudian orang yang bersyukur itu lebih bahagia dan optimis, sementara orang yang pesimis akan sibuk meratapi kegagalan dan nyinyir akan kesuksesan orang lain. Nah, ini contohnya di kehidupan sehari-hari ya, pasti ada beberapa orang yang tidak suka dengan kesuksesan orang lain gitu. Orang yang pandai bersyukur emosinya itu akan lebih stabil, jadi sigap mencari solusi, melokalisir persoalan bukan melebarkannya kemana-mana ya, dan taktis mengatur strategi. Kemudian bersyukur itu sebenarnya manfaatnya akan kembali ke diri kita sendiri gitu. Nah, itu contohnya di Quran surat Al-Luqman ayat 12. Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah maha kaya lagi maha terpuji. Nah, kemudian kita juga diperintahkan oleh Tuhan untuk menyebarkan nikmat yang kita peroleh sebagai tanda syukur. Dengan menyebarkannya, maka kita telah berbagi kebahagiaan dan energi positif kepada orang lain.
Tahadus bin nikmah ini berbeda dengan ujub ya. Ujub maksudnya sombong, dari kesombongan diri atau sekedar pamer. Karena niat dan tujuannya itu berbeda sama sekali. Apalagi bersyukur itu kan nggak harus menunggu nikmat yang luar biasa gitu. Seperti kalau kita itu mau pamer terus kayak mau menyombongkan diri gitu. Pokoknya apa yang kita raih sekecil apapun itu patut kita syukuri dan diceritakan. Tapi diceritakannya penuh dengan rasa syukur ya, bukan diceritakan seperti menyombongkan diri gitu. Dan underestimate what you already have, tuh jangan meremehkan apa yang kalian miliki, apa yang kamu miliki. Jadi jangan meremehkan apapun itu, sekecil apapun itu. Terus juga dalam agama itu kayak alhamdulillah ala kulli hal gitu kan, puji Tuhan dalam segala kondisi. Tapi banyak juga di sekitar kita itu yang tidak suka dengan apa yang kita raih gitu kan. Kita selalu mendapat atau sering mendapati reaksi negatif dari mereka yang menerima berita baik tentang kita gitu. Jadi udah kayak penyakit hati itu, nggak suka sama pencapaian orang lain. Jadi kita share apa di media sosial gitu tentang pencapaian kita, banyak yang nyinyir gitu. Itu kayak penyakit kronis SMS tuh. Senang melihat orang lain susah dan susah melihat orang lain senang gitu. Itu harus kita lawan. Jadi jangan seperti itu, jangan sampai itu menjadi merasuki diri kita gitu. Jadi kalau misalnya ada orang lain yang mungkin sedang menyampaikan berita baik, jadi kita ikut senang, ikut bahagia atas pencapaian dia gitu. Dan yang terakhir, Imam Al-Ghazali juga mengingatkan kepada kita semua kalau cara bersyukur kepada Allah itu lewat hati, lisan, dan juga amal perbuatan. Nah, mari kita saling memaafkan kesalahan hari kemarin, bersyukur pada apa yang diraih hari ini, dan berdoa untuk masa depan yang lebih baik. Nah, itulah cara orang-orang itu, orang-orang soleh ya, dalam meniti hidup menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu tadi kajian kita hari ini mengenai bersyukur. Semoga bisa kalian pahami dengan baik, kemudian kalian bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kajian Jumat hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.